Bab 731 untuk saudara. Haha, kupikir aku tidak akan menemukan ini secepat ini. Biarkan aku melihat betapa misteriusnya aperture formasi yang ditinggalkan oleh spiritualis dunia jubah kerajaan. Petik 2. Setelah melihat semua hal sampai sekarang, Chu Feng hampir sepenuhnya yakin bahwa orang yang meletakkan formasi adalah spiritualis dunia jubah kerajaan. Selanjutnya, orang itu kemungkinan besar adalah Raja Bela Diri. Sangat mungkin bahwa itu adalah keberadaan kuat yang memiliki garis keturunan kekaisaran dan membasmi suku binatang buas di kota kuno milenium. Karena dia mengatakan akan melakukannya, dia tidak melakukannya. Setelah menemukan aperture formasi, Chu Feng pertama kali meletakkan formasi roh penyembunyian untuk sepenuhnya menyelimuti area. Ini untuk menghindari masalah yang tidak perlu kalau ada sesuatu yang harus diaktifkan ketika dia membuka aperture formasi. Hanya setelah meletakkan formasi roh penyembunyian, Chu Feng mulai meletakkan formasi roh untuk membuka aperture formasi. Meskipun itu adalah karya spiritualis dunia dengan jubah kerajaan, dengan mata surga, Chu Feng melihat komposisinya dan menemukan titik lemahnya. Juga, orang yang meletakkan formasi itu melakukannya dengan cara tertentu. Sang pencipta hanya menguji orang yang akan melihat melalui pengaturan, sehingga kekuatan formasi roh tidak terlalu besar. Hanya elemen penyembunyian yang relatif lebih kuat. Sebagai hasilnya, itu tugas yang cukup sederhana untuk Chu Feng untuk membuka aperture formasi. Cahaya berwarna ungu berputar tentang formasi roh. Setelah hanya berkedip, angin kencang kekerasan mulai mengamuk di atas bumi yang tampaknya biasa. Itu bergetar sedikit sebelumnya. Akhirnya, sinar cahaya naik ke langit. Sebuah pintu besar yang tak tertandingi dan mendominasi kemudian secara bertahap muncul dari tanah. Itu emas, tetapi tidak dibuat oleh kekuatan formasi roh emas. Formasi roh emas benar-benar berbeda dari formasi roh emas yang dimiliki oleh para spiritual dunia. Itu perbedaan mendasar. Tidak hanya cantik, tapi juga perkasa. Kekuatan formasi roh yang sudah tidak lagi dibedakan oleh warna adalah tingkat kekuatan yang sama sekali baru. Kekuatan formasi roh kerajaan jubah. Untungnya aku membuat persiapan sebelumnya. Kalau tidak, ini akan benar-benar menarik sedikit perhatian. Melihat cahaya meluap yang berasal dari pintu besar yang dibuat oleh formasi roh kerajaan jubah di depan matanya, Chu Feng tahu itu adalah pintu masuk ke aperture formasi. Memasuki pintu, dia tiba di koridor. Tapi, setelah berjalan hanya beberapa langkah, Chu Feng menemukan 3 pintu masuk muncul di depan. Chu Feng tidak buru-buru melanjutkan karena suatu alasan, dia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dan, melalui pengamatan mata surga, memang, ia menemukan keganjilan, itu adalah sebuah labirin. Jika dia mengambil satu langkah yang salah, dia akan tenggelam ke dalam kondisi yang tidak dapat dipulihkan. Jahat, pencipta tempat ini benar-benar jahat. Meskipun dia tidak secara eksplisit meletakkan perangkap atau meninggalkan wali yang kuat, dia secara tak terlihat mengatur bahaya yang tumpang tindih. Di dalam bahaya, ada jalan yang tak terhitung jumlahnya, pilihan yang tak terhitung jumlahnya. Namun, jika seseorang mengambil bahkan satu jalan yang salah, atau memilih satu pintu yang salah, tidak akan ada jalan kembali. Hanya 2 kata yang menunggu mereka yang memasuki situasi seperti itu, kematian absolut. Untungnya, Chu Feng memiliki mata surga dan dia bergerak dengan hati-hati. Dia melihat melalui perangkap awal dan juga mencari petunjuk menuju jalan bertahan hidup. Meski begitu, bagaimanapun, Chu Feng tidak berani ceroboh. Dia berhati-hati dan waspada. Setiap kali dia harus memilih antara pintu masuk, dia akan memeriksanya secara rinci dan memeriksa sebelum masuk. Setiap langkah benar-benar menakutkan. Dalam keadaan stres yang sedemikian tinggi, bahkan Chu Feng tidak tahu berapa lama waktu berlalu. Dia hanya tahu bahwa dia melewati jalan-jalan yang tak terhitung banyaknya, melewati pintu-pintu yang tak terhitung banyaknya, tetapi belum menemui bahaya yang terlalu fatal. Itu berarti sampai sekarang, semua jalan yang dia pilih benar, keputusannya benar. Akhirnya, sinar keemasan menyilaukan muncul di depan Chu Feng. Itu adalah jalan keluar ke formation aperture. Chu Feng cepat berjalan ke arahnya. Memang, dia sekali lagi melihat pintu besar yang menyilaukan. Tapi, pintu ini tidak sama dengan pintu palsu di labirin. Itu adalah jalan keluar yang sebenarnya.
Apalagi, di depan pintu keluar, bahkan ada kunci mengambang di udara. Kunci 3 kaki panjang, mirip dengan belati. Chu Feng meraih kunci dan melangkah melewati pintu. Dia merasakan penglihatannya kabur. Lalu segera setelah itu, dia kembali ke daerah di mana dia memasuki Formation Aperture. Melihat sekeliling dirinya, selain langit yang sudah gelap, tidak ada banyak perubahan. Angin samar tetap sama, tangisan burung juga. Kunci formasi roh di tangannya terkepal begitu saja di telapak tangannya, dan bahkan formasi pembukaan yang dia letakkan masih berputar-putar. Tetapi, ketika dia melihat lagi dengan mata surga, dia menemukan bahwa aperture formasi telah diam-diam menghilang. Chu Feng, kamu sudah berhasil. Kamu telah berhasil memecahkan aperture formasi dari spiritualis dunia jubah kerajaan. Jika ini diketahui, itu pasti akan membuat keributan di Laut Timur, dan namamu akan menyebar ke seluruh dunia juga. Perancang aperture formasi ini sangat teliti, dan bahkan jika spiritualis dunia jubah kerajaan mencobanya, prosesnya mungkin tidak semulus itu. Namun, kamu berhasil. Aku harus mengatakan, ini benar-benar sesuatu yang layak untuk dibanggakan dan layak untuk selamat. Pertumbuhan kamu dalam teknik formasi roh bahkan lebih besar dari pertumbuhan kamu dalam kultivasi. Bagi mereka yang memiliki kendali atas teknik formasi roh, hal terpenting bagi mereka adalah kata kebijaksanaan. Tidak masalah jika itu berhubungan dengan roh dunia agar mereka dengan rela menjual hidup mereka sendiri untuk kamu, atau untuk menghancurkan formasi dan meletakkan perangkap mematikan. Mereka membutuhkan kebijaksanaan yang melampaui. Hanya dengan itu seseorang bisa menjadi lebih unggul dari yang lain dan berdiri dalam posisi yang tidak dapat dikalahkan. Dan kamu dilengkapi dengan hal itu. Mengesampingkan kultivasi, mengenai teknik formasi roh, kemungkinan bahkan spiritualis dunia jubah emas di ranah martial king akan jauh lebih rendah darimu. Egi memuji Chu Feng tanpa henti. Sejak memasuki aperture formasi, dia tidak mengingatkan Chu Feng untuk melakukan apapun. Semuanya terlihat dan dilakukan oleh Chu Feng sendiri, dan dia juga memilih jalannya sendiri. Atau, bisa dikatakan bahwa dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mengingatkan Chu Feng karena praktis setiap kali dia menemukan sesuatu yang salah, Chu Feng juga akan melihat hal yang sama. Tidak hanya pertumbuhannya yang membuatnya merasa nyaman, itu juga patut dipuji. Perbandingan dalam kebijaksanaan, memang, orang yang meletakkan aperture formasi ini adalah orang yang bijaksana. Di dalam labirin, dia mungkin juga tidak menaruh pengingat di sana. Di permukaan, itu terlihat sangat sederhana, tetapi dalam kenyataannya, bahaya ada di semua sisi. Seseorang akan mati dengan sedikit kecerobohan. Untungnya, aku memiliki mata surga. Kalau tidak, dengan kekuatan roh aku saat ini, aku tidak akan bisa melihat apapun. Petik 2. Chu Feng tersenyum. Meskipun banyak hal yang sangat kecil adalah keputusannya sendiri, ketika semua dikatakan dan dilakukan, mata surga adalah hal penting yang membantunya. Aku mengajarimu mata surga, tetapi alasan mengapa aku mengajarimu adalah karena aku memiliki kesan yang baik tentangmu. Dan mengapa aku memiliki kesan yang baik tentang kamu? Karena kemampuanmu. Meskipun aku dipaksa untuk dimeteraikan di ruang semangat duniamu dan mengharuskanmu menjadi kuat untuk memulihkan kekuatanku sendiri, jika kamu tidak mendapatkan kepercayaanku, aku tidak akan pernah menyerahkan segalanya untukmu. Pada akhirnya, itu masih karena kamu cukup kuat. Pujian Egi pada Chu Feng datang dari lubuk hatinya. Pertumbuhan Chu Feng membuatnya merasakan sukacita yang datang dari bagian dalam dirinya. Pujian Egi tidak hanya meningkatkan kepercayaan diri Chu Feng, itu juga meningkatkan kekuatan dan kemauannya. Setelah meletakkan kunci formasi roh di tangannya, Chu Feng tidak berhenti. Dia memberanikan diri lebih jauh ke depan dan terus mencari formasi aperture. Tanpa sadar, langit menjadi hitam. Itu berarti bahwa Chu Feng telah menghabiskan sedikit waktu melanggar formasi aperture, dan menurut aturan Akademi Forseas, mereka hanya diizinkan untuk tinggal di sana selama 10 hari. Jadi, Chu Feng harus bergegas. Tidak hanya dia perlu menghancurkan formasi dalam 10 hari, dia juga harus memecahkan misteri dalam 10 hari. Dia sudah siap untuk membuang tidur dan istirahat. Untuk saudaranya, dia akan memberikan segalanya. Bab 732 Pasangan Bajingan. Itu jauh di malam hari,
dan semua diam, kecuali gemerisik angin ringan. Di dalam hutan yang tampaknya tenang, ada bahaya tak berujung mengintai. Itu adalah kedalaman hutan. Ada obat-obatan surga yang ganas, dan kadang-kadang Chu Feng juga bertemu dengan obat-obatan bela diri yang ganas. Bahkan ada beberapa first base yang sama sekali tidak memiliki kecerdasan, hanya sifat membunuh di dalam. Chu Feng berhati-hati dan gerakannya aneh. Dia mirip dengan roh ketika dia melayang tentang hutan yang luas. Tidak ada manusia, atau binatang buas, yang bisa menemukan jejaknya. Chu Feng masih hati-hati mencari lubang formasi. Tapi tiba-tiba, dia merasakan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Dengan pendengarannya yang tajam, dia mendengar semburan suara aneh. Akhirnya, hati Chu Feng terguncang karena dia bisa tahu suara apa itu suara wanita. Itu adalah tangisan seorang wanita, tetapi itu adalah tangisan yang goyah, bahkan menyenangkan. Hati seseorang akan lemas setelah mendengarnya. Mendengarkan dengan lebih seksama, saat nada tinggi dan rendah tiba-tiba, suara panjang dan pendek tiba-tiba dari suara wanita terdengar, bahkan ada suara terengah-engah kasar dari seorang pria. Sialan, ada orang yang melakukan hal-hal yang tidak patut di kedalaman hutan berbahaya seperti itu? Mereka benar-benar terlalu gegabah. Manusia semua memiliki hati yang ingin tahu. Chu Feng, tentu saja, tidak terkecuali. Dia benar-benar ingin tahu, siapa yang akan memiliki pola pikir untuk melakukan hal seperti itu di tempat seperti ini? Chu Feng berpikir dengan hati-hati dan menganalisis orang-orang yang memasuki tempat ini dan membuat penilaian berdasarkan sikap yang mereka hadapi satu sama lain. Chu Feng merasa bahwa seharusnya tidak ada pasangan yang memiliki hubungan istimewa. Kemudian, itu adalah tindakan aneh bercinta. Sebenarnya ada orang yang melakukan itu. Dalam kelompok mereka, dalam kelompok yang memasuki Millennium Ancient City, selain dia dan Su Rou dan Su Mei, jelas tidak ada orang lain yang memiliki hubungan kekasih. Namun, ada orang yang melakukan tindakan tidak bermoral seperti itu. Jika itu bukan bercinta, lalu apa itu? Siapa sebenarnya mereka? Karena penasaran, Chu Feng secara bertahap mendekati asal suara. Kemudian, ia menemukan formasi roh penyembunyian yang diletakkan di sana. Tapi itu tidak masalah bagi Chu Feng. Dengan mata surga, bahkan bukaan formasi menunjukkan diri. Itu hanya seolah-olah formasi roh penyembunyian belaka tidak ada di sana. Segera setelah menggunakan mata surga, hal-hal di depan mata Chu Feng langsung menjadi berbeda. Mereka mulai bergetar perlahan dan menjadi redup. Dia pertama kali melihat lapisan formasi roh berwarna ungu muncul, yang berarti itu adalah formasi penyembunyian yang diletakkan oleh spiritualis dunia jubah ungu. Namun segera, formasi roh mulai menghilang. Akhirnya, itu benar-benar menghilang dan Chu Feng kemudian bisa melihat semuanya tersembunyi di dalam formasi roh. Dia melihat sosok seorang pria dan wanita yang sedang melakukan aktivitas yang penuh gairah. Itu mereka. Chu Feng tidak bisa menahan sedikit keterkejutan ketika dia melihat pemandangan di depannya karena dia sudah mengenali pasangan itu. Itu adalah adik perempuan Lan Xi, Lan Yanzi, dan kakak laki-laki Wang Yue, Wang Long. Lan Yanzi tampaknya tertarik pada Qin Yu, tetapi sepertinya dia tidak menyukai Wang Long. Dan Wang Long jelas tertarik pada Lan Xi, tapi sepertinya dia tidak menyukai Lan Yanzi. Mereka menyembunyikannya cukup dalam. Melihat situasi terkendali mereka saat ini karena emosi, Chu Feng merasa bahwa hubungan yang tidak pantas mereka tidak pergi selama 1 atau 2 hari. Kalau tidak, bagaimana mereka dipraktikkan, begitu tersesat, begitu terserap olehnya? Bahkan ketika dia mengamati dari samping, mereka tidak mendeteksi dia. Jika mereka berdua, maka mereka cukup pas. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana mereka menyingkirkan adik lelaki dan perempuan mereka. Apapun, aku tidak akan mengganggu kamu. Lanjutkan menikmati dirimu sendiri. Setelah mengetahui siapa yang saling memuaskan, Chu Feng samar-samar tersenyum, lalu bersiap untuk berbalik dan pergi. Meskipun dia cukup tertarik, dia tidak tertarik menonton siaran langsung mereka. Jika dia punya waktu, dia lebih suka kembali dan memeluk kedua wanita cantik Su Rou dan Su Mei. Dalam hal penampilan, dalam hal bentuk tubuh, dan bahkan dalam hal kulit dan perasaan yang ia dapatkan dari tangannya, Lan Yanzi terlalu jauh dibandingkan dengan Su Rou. Namun,
Misi utama Chu Feng sekarang adalah untuk menghancurkan formasi yang menyembunyikan kota kuno, jadi dia tidak memiliki pikiran untuk melakukan hal semacam itu. Lan Xi, kamu memberi aku bahu dingin. Kamu memperlakukan aku dengan dingin. Kamu tidak menatap aku. Sekarang, apakah kamu masih tidak bermain-main seperti yang aku inginkan? Hahaha. Petik 2. Tapi saat Chu Feng berbalik, dia mendengar sesuatu. Wang Long memanggil nama Lan Xi. Pada saat itu, ketika Chu Feng menoleh untuk melihat, dia menemukan bahwa Wang Long menjadi gila. Saat dia melolong, dia meledak dengan amarah, seolah-olah dia telah berubah menjadi iblis. Tetapi, ketika dia melihat lagi pada wanita yang melakukannya dengan Wang Long, dia melihat bahwa itu jelas Lan Yanzi, bukan Lan Xi. Sial, apakah Wang Long ini sudah gila? Chu Feng merasa benar-benar bingung. Ayah, Big Brother Long, kamu mengerikan. Jelas Yanzi ada bersama kamu, mengapa kamu memanggil nama kakak aku? Sama seperti Chu Feng merasa bingung, Lan Yanzi membuka matanya dengan celana menyihir dan berbicara dengan sedikit ketidaksenangan. Haha, kamu milikku, dan kakakmu akan menjadi milikku juga. Tidakkah kamu berjanji kepada aku bahwa kamu akan membantu aku merawat saudara perempuan kamu? Kata Wang Long dengan tawa. Aku memang berjanji padamu, tetapi kamu harus memberi aku waktu. Bagaimanapun, kamu tahu bagaimana adik aku. Aku masih harus perlahan bekerja keras agar dia memiliki perasaan yang baik terhadapmu. Mengenai membuatnya seperti kamu, itu akan menjadi lebih sulit, kata Lan Yanzi dengan genit. Seperti aku tidak membutuhkan itu. Aku hanya perlu mendekatinya. Aku tidak membutuhkannya untuk menyukai aku. Lan Yanzi, setelah kamu kembali besok, pergi berburu obat bela diri dengan kakak perempuanmu. Saat dia lelah dan lengah, menyelinap ke dalam makanannya, lalu menggunakan sinyal untuk memberi tahu aku. Pada saat itu, tentu saja, aku akan menjaga saudaramu. Saat Wang Long berbicara, dia mengeluarkan sebotol air minum. Itu adalah obat khusus, salah satu yang membuat wanita menghasilkan keinginan khusus, namun juga memasuki keadaan kacau. Setelah melihat botol, bahkan corak Lan Yanzi berubah. Dia mengungkapkan ekspresi ketakutan dan ketika dia buru-buru menggelengkan kepalanya, dia berkata, aku tidak bisa. Jika kamu memaksanya seperti ini, saudara perempuanku akan tahu aku melakukannya nanti. Dia akan membunuhku. Menilai dari sifatnya, dia pasti akan membunuhku. Petik 2. Jangan khawatir, dia tidak akan. Aku sudah merencanakannya. Di kedalaman hutan, ada jenis khusus first base, yang disebut aphrodisiac base. Binatang aphrodisiak itu sudah bermutasi. Ketika melihat laki-laki itu akan membunuh, tetapi ketika melihat wanita, itu akan melanggar. Ini adalah sifatnya, dan juga dapat melepaskan jenis gas khusus yang hanya efektif untuk wanita tetapi tidak untuk pria. Namun, itu memang bisa secara formal menyihir wanita dan mengubahnya menjadi sihir, memungkinkannya melakukan apapun yang diinginkannya. Setelah kakakmu minum obat ini, kesadarannya akan menjadi kabur. Aku akan mengalahkan kalian berdua, dan ketika aku melakukannya, aku akan meletakkan formasi untuk meniru tangisan binatang aphrodisiak dan membuat bayangan binatang itu juga. Dengan itu, kakakmu akan berpikir dia dikotori oleh binatang aphrodisiak dan dia tidak akan tahu itu karena kamu, juga tidak akan tahu itu adalah aku. Seperti yang dijelaskan Wang Long. Dia tertawa keras. Jelas, dia tidak hanya merencanakan waktu yang lama untuk hari ini, dia juga menantikan hari ini sejak lama. Bab 733 Lan Xi yang menyedihkan. Jadi kamu sudah membuat persiapan. Tidak heran kamu menyuruh aku menggunakan semua yang aku harus meyakinkan saudara perempuan aku untuk datang ke sini bersamaku. Sejak awal, tujuan kamu adalah kakak aku. Lan Yanzi sedikit marah. Betul, tujuan aku sejak awal adalah dia. Tujuan aku sejak dulu adalah dia. Saat aku menatapku sejak tiba di Akademi Forseas, aku jatuh cinta padanya. Dalam waktu hampir 4 tahun ini, aku memperlakukannya seperti aku memperlakukan leluhur aku. Saat berlatih, aku akan selalu berdiri di depannya dan memblokir bahaya baginya. Ketika ada hal-hal baik, aku akan selalu menjadi yang pertama memberikannya kepadanya sehingga dia bisa mengalaminya. Tapi dia tidak pernah menatap lurus ke arah aku, dan bahkan tidak memperlakukan aku sebagai teman.
Bahkan jika aku menjadi jenius hebat dan berdiri di sisinya, dia akan bertindak sama. Aku mencintainya sejak awal, tapi sekarang, aku membencinya. Aku tidak membutuhkannya untuk menyukai aku hanya ingin tubuhnya. Wang Long agak marah, amarahnya luar biasa. Tidak, aku tidak dapat membantu kamu, aku tidak dapat menyakiti saudara perempuan aku seperti ini. Ketika dia melihat Wang Long bertindak seperti itu, Lan Yanzi dengan tegas menggelengkan kepalanya. Apa katamu? Katakan lagi. Ekspresi Wang Long langsung berubah ketika dia mendengar Lan Yanzi menolak. Dua tatapan dingin keluar dari matanya. Aku bilang aku tidak bisa membantumu menyakiti kakakku. Meskipun dia biasanya ketat dengan aku, bagaimanapun, dia adalah saudara perempuan aku. Sebelum Lan Yanzi selesai berbicara, tangan Wang Long mirip dengan cakar elang saat ia dengan kuat menggenggam lehernya. Lalu, dia mengancam, kamu berani menolak? Apakah kamu lupa siapa yang memberi kamu sumber daya kultivasi ketika kakak kamu tidak mau? Apakah kamu lupa siapa yang membantu kamu memperbaiki sumber daya itu ketika kakak kamu tidak? Kamu tidak berani membantuku. Jika kamu tidak membantu aku akan mendapatkan 10 binatang afrodisiak sekarang dan membuat mereka semua melanggar kamu, kemudian sebarkan ini kepada semua orang di Forseas Academy. Petik 2. Pada saat itu, wajah Lan Yanzi memerah dan dia segera kehabisan napas. Dia melambaikan tangannya dengan putus asa, menunjukkan Wang Long untuk melepaskannya. Katakan padaku, maukah kamu membantuku atau tidak? Wang Long melepaskan dan bertanya dengan ganas lagi. Batuk-batuk. Saat itu, Lan Yanzi pertama mengeluarkan serangkaian batuk tajam. Tidak hanya ada rasa sakit di wajahnya, ada juga rasa takut. Dia akhirnya mengalami bagaimana memberontaknya Wang Long. Dia menyesali keserakahannya karena keuntungan yang murah saat itu dan karena licik dengan Wang Long. Tapi sekarang, dia tidak lagi memiliki jalan kembali karena dia tahu Wang Long jelas adalah tipe orang yang melakukan apa yang dikatakannya. Pada akhirnya, dia hanya bisa berkompromi, aku akan membantumu. Hahaha, itu lebih baik. Wang Long langsung tertawa terbahak-bahak ketika dia mendengar Lan Yanzi setuju, lalu menerkam tubuhnya lagi, mulai menjadi liar pada keindahan di bawahnya. Neraka, apa yang cabul? Meskipun formasi roh penyembunyian kedap suara, Chu Feng bisa mendengar semuanya dengan jelas. Dia tidak bersimpati untuk Lan Yanzi, tetapi dia merasa kasihan pada Lan Si. Meskipun dia dan Lan Si tidak berinteraksi banyak, menilai dari sikap dia memperlakukan Su Rou dan yang lainnya, Chu Feng bisa mengatakan bahwa Lan Si dan Lan Yanzi adalah orang yang sama sekali berbeda. Orang bisa mengatakan bahwa Lan Si adalah orang baik yang sangat berbakat yang memiliki penampilan luar biasa dan tanpa kesombongan. Tapi, seperti kata pepatah, tidak perlu khawatir tentang hal-hal yang tidak berhubungan dengan dirimu. Meskipun Lan Si memiliki karakter yang cukup baik, bagaimanapun, itu adalah masalah internal keluarga Lan Si. Chu Feng saat ini memiliki misi di tangan, jadi dia tidak mempersiapkan untuk dengan santai keluar dan menerobos masalah seperti itu. Selain itu, bahkan jika dia melakukannya, dia tidak punya cara untuk melakukannya. Jika dia mengatakan yang sebenarnya, Lan Si pasti tidak akan percaya padanya, dan sebagai gantinya, akan lebih mudah bagi Lan Yanzi untuk membalasnya. Jika dia mengikuti Lan Si dan saudara perempuannya, kemudian keluar untuk menghentikan mereka ketika Lan Yanzi hendak menyakiti Lan Si dan menuduh Lan Yanzi pada saat itu, dia akan membuang-buang waktu. Chu Feng tidak tahu kapan Lan Yanzi akan membuatnya bergerak. Lebih penting lagi, Chu Feng tidak punya waktu di tangannya. Jadi, Chu Feng hanya melihatnya sebagai drama di samping dan tidak mengganggu. Dia berbalik dan pergi. Setelah malam pencarian, panen Chu Feng cukup baik. Dia menemukan total 3 formasi aperture, tetapi hanya membuka 1. Untuk mencegah Su Rou dan yang lainnya khawatir, Chu Feng harus kembali ke kota kuno milenium dan memberitahu mereka bahwa dia tidak hanya baik-baik saja. Dia bahkan memiliki pengembalian yang cukup baik. Dan bahkan di kedalaman hutan, tidak ada yang bisa menyakitinya. Ketika Chu Feng kembali ke kota, dia melihat base first base khusus. Itu hanya memiliki baju besi baja tebal di luar, tetapi di dalam baju besi itu adalah daging segar dan lembut. Berpikir kembali,
karena Surou dan yang lainnya tidak melakukan apa-apa selain menunggu di dalam kota kuno, daripada makan jatah kering. Ia mungkin juga memberi mereka bahan yang baik dan membiarkan mereka memasak beberapa makanan lezat untuk diri mereka sendiri. Lagi pula, dia sekarang tahu bahwa Surou memiliki keahlian dalam memasak. Jadi, Chu Feng membunuh First Base saat dia melewatinya, dan membawanya menuju kota kuno milenium. Ketika Chu Feng kembali, langit telah menyala terang. Tapi, sebelum memasuki kota kuno, dia melihat sosok yang anggun. Itu Lan Si. Dia duduk di puncak sebuah bangunan dan melihat ke bawah dari atas. Setelah melihat Chu Feng, dia dengan ringan tersenyum, dan setelah dengan sopan menganggukkan kepalanya, dia mengalihkan pandangannya ke kejauhan. Meskipun Lan Si tenang di permukaan, dari tatapan lembutnya, Chu Feng masih bisa melihatnya khawatir. Chu Feng tahu apa yang dia khawatirkan. Dia benar-benar mengkhawatirkan adik perempuannya, Lan Yanzi. Tapi, jika Lan Si tahu bahwa saat ini, saudara perempuannya mencari kesenangan dengan Wang Long dan berkomplot melawannya, yang tahu apa yang akan dia rasakan. Pada saat itu, Chu Feng merasakan beberapa kepahitan di hatinya. Dia mengakui, dia benar-benar bersimpati pada wanita miskin itu. Saat dia memiliki pikiran-pikiran itu, Chu Feng meletakkan mayat First Base di tangannya. Lalu setelah lompatan terus-menerus, dia tiba di sisi Lan Si dan berkata dengan senyum ringan. Kamu bangun pagi-pagi. Sudahkah kamu istirahat dengan baik? Petik 2. Dibandingkan denganmu, aku benar-benar sudah beristirahat dengan baik. Apakah kamu tidak bekerja terlalu keras? Kamu belum kembali sepanjang malam, bukankah kamu takut bertemu bahaya? Kata Lan Si sambil tersenyum. Itu sangat baik, kurang dari kejahatan. Tidak ada jejak rasa iri juga, seolah-olah dia memperlakukan teman normal dengan sedikit perhatian. Berada di dunia ini, dimanapun atau kapanpun, tidak pernah ada bahaya. Tapi, aku biasanya orang yang berhati-hati. Jika seseorang cukup berhati-hati, bahaya apapun dapat dihindari. Lan Si, di hutan ini, ada ancaman yang tak terhitung jumlahnya. Terkadang, mereka tidak terbatas pada obat bela diri, atau First Base. Terkadang, mereka juga bisa menjadi manusia. Sebagai saran, jadilah sepertiku, lebih berhati-hati. Kadang-kadang, seseorang harus berjaga-jaga di sekitar yang paling dekat dengan diri mereka sendiri. Setelah meninggalkan kata-kata itu, Chu Feng melompat dan kembali ke tanah. Membawa binatang ganas, dia berjalan lebih dalam ke kota kuno. Hanya Lan Si yang berdiri di tempatnya saat dia menatap Chu Feng kembali. Beberapa kebingungan muncul di matanya, lalu dia melengkungkan bibirnya dan mengalihkan pandangannya ke kejauhan, melihat dengan cermat. Setelah Chu Feng pergi, jelas bahwa kekhawatiran yang lebih kuat telah muncul di matanya. Chu Feng memasuki kota, kemudian menyebar kekuatan rohnya dan terdeteksi. Dia menemukan secara berturut-turut Liu Zhenwei, Wang Yue, dan yang lainnya, tetapi tidak mendeteksi Wang Long dan Lan Yanzi. Memang, mereka belum kembali sepanjang malam, dan Lan Si, seperti yang dia pikirkan, menunggu Lan Yanzi. Akhirnya, Chu Feng kembali ke tempat dia pergi, area peristirahatan yang dipilihnya secara pribadi untuk Surou dan yang lainnya. Namun, saat Chu Feng mendekat, dia secara tidak sengaja menemukan Jiang Wuxiang sedang memasak makanan di dalam plaza skala kecil di luar istana. Apalagi baunya cukup enak. Bab 734 Wang Long mencari kesulitan. Kakak Chu Feng, kamu telah kembali. Bagaimana? Sebagai spiritualis dunia sendiri, Jiang Wuxiang segera merasakan kedatangan Chu Feng. Pada saat itu, wajahnya penuh sukacita dan dia dengan cepat berlari. Itu cukup bagus. Aku sudah kembali kali ini untuk memberitahu kamu semua bahwa aku tidak akan kesulitan menghadapi apapun di hutan, jadi tidak perlu khawatir tentang aku. Ketika aku menyelesaikan hal-hal yang aku rencanakan, aku akan kembali ke sini dan membuka tempat ini. Saudara Wuxiang, tidak perlu khawatir. Jika benar-benar ada bloodline kekaisaran di dalam kota kuno milenium, bahkan jika aku harus membalik semuanya terbalik, aku akan menemukannya untuk kamu. Kata Chu Feng kepada Jiang Wuxiang sambil menepuk bahunya. Hahaha, kalau begitu itu benar-benar hebat. Kakak Chu Feng, aku benar-benar tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Ini jelas-jelas masalah aku sendiri, namun aku ingin kamu berlari mencari aku sementara aku hanya bisa tinggal di sini,
menunggu, dan tidak melakukan apa-apa. Ada sedikit rasa malu di wajah Jiang Wuxiang. Kami adalah saudara, tidak perlu mengatakan hal-hal seperti ini. Chu Feng sekali lagi menepuk pundaknya, kemudian melihat aroma makanan yang semakin meningkat di kejauhan dan berkata, "Aku tidak berpikir kamu, seorang pangeran besar, akan memiliki keterampilan memasak seperti itu." Petik 2. Hehe, aku selalu pergi keluar untuk berpetualang sendiri sebelumnya. Dan karena aku tidak suka makan jatah kering, hanya hal-hal panas, aku secara tidak sengaja melatih diriku sendiri. Sebentar lagi, cobalah. Mungkin masakan Brother Wuxiang kamu tidak sempurna seperti milik Sister Surou, tapi itu masih tidak buruk, kata Jiang Wuxiang sambil menggaruk kepalanya. Hahaha, maka ini sempurna. Aku akan memberikan hidangan untuk kamu, panggang ini juga. Chu Feng menyerahkan first base di tangannya ke Jiang Wuxiang. Wah, ini adalah first base yang jarang terlihat. Meskipun pelindung baja eksternalnya sangat kuat, daging di dalamnya manis dan enak. Tampaknya kakak Chu Feng juga seseorang yang sering berburu makanan, ya? Jiang Wuxiang segera menyadari bahwa binatang ganas itu adalah makanan yang langka. Aku pandai makan, tapi kurang begitu membuat. Chu Feng tertawa, lalu berjalan ke istana. Surou dan Su Mei tinggal di rumah yang sama. Su Mei masih tidur, dia lucu, ramah, dan sangat cantik saat dia tidur. Chu Feng benar-benar tidak tahan membangunkan kecantikan kecil itu. Tapi Surou sudah bangun. Dia saat ini sedang mencuci muka dan menyisirnya. Pada saat itu, rambutnya yang panjang dan basah tersebar di bahunya. Tetesan air yang berkilauan, dengan aroma unik Surou, meluncur turun ke rambutnya. Mereka mendarat di kulitnya yang seperti batu giok salju, memberinya penampilan yang sangat menyihir. Chu Feng dengan hati-hati mendekatinya dari belakang, dan kemudian melingkarkan lengannya di pinggang Surou yang lembut, dengan erat memeluk kecantikan di pelukannya. Set, diam, Little Mei belum bangun, kata Surou dengan suara rendah. Tapi, saat dia berbicara, dia berbalik sedikit dan dengan lembut mengubur kepalanya ke Chu Feng saat dia erat memeluk pria miliknya. Pada saat itu, Chu Feng tidak hanya bisa merasakan wajah Surou menggosok pelukannya, dia juga bisa merasakan dua benda melimpah, bulat dan lembut menempel erat di dadanya. Tak tertahankan, dia merasakan seluruh tubuhnya panas, dan adik laki-lakinya di bawah juga langsung berdiri tegak. Jika tidak karena pertimbangan Su Mei masih tidur, makanan itu segera datang, dan bahwa tidak ada cukup waktu. Chu Feng benar-benar ingin segera mendorongnya ke bawah dan menikmati rasa keindahan luar biasa. Seolah-olah dia merasakan perubahan di bawah Chu Feng, Surou takut Chu Feng tidak akan bisa menahan diri sehingga dia cepat-cepat meninggalkan pelukan Chu Feng, dengan apik tersenyum, lalu berkata, "Bagaimana panennya? Lebih baik dari yang diharapkan. Dalam 10 hari, aku seharusnya bisa membuka formasi ini. Tapi, setelah aku pergi hari ini, aku khawatir aku hanya bisa kembali setelah 5 hari, kata Chu Feng. Meskipun itu sepenuhnya masuk akal untuk memperjuangkan saudaramu dan aku benar-benar tidak boleh mengatakan apa-apa, sebagai kekasihmu. Aku masih berharap kamu bisa menjaga diri sendiri karena dalam hatiku, hanya ada orang yang paling penting bagiku. Satu adalah saudara perempuan aku, yang lain adalah kamu, kata Surou. Jangan khawatir, aku punya rencana. Terlepas dari seberapa besar badai itu terjadi, aku sudah melihat semuanya. Hal-hal di sini tidak mengganggu aku. Selain itu, masalah saudara aku adalah masalah aku sendiri. Aku harus tetap maju meskipun itu lebih berbahaya, kata Chu Feng setelah tersenyum. Kamu, melihat Chu Feng yang bertindak sedemikian rupa, Surou benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Jadi, dia hanya bisa tersenyum manis, dan tidak lagi mengatakan apapun dengan bijaksana. Tapi, dia masih merasakan sakit hatinya karena dia tahu Chu Feng pasti mengalami beberapa kesulitan di luar sendiri. Kekuatannya saat ini tidak muncul begitu saja. Itu marah sedikit demi sedikit. Dan saat Chu Feng mengobrol dengan Surou, Jiang Wuxiang juga mempercepat masakannya. Dia juga sangat teliti dengan itu, terutama dengan daging binatang buas yang dipanggangnya. Aromanya tercium sekitar beberapa meter. Biasanya, Jiang Wuxiang tidak akan mengeraskan hatinya untuk membuat makanan, tetapi hari ini berbeda.
Sejak memasuki tempat ini, dia merasakan kegembiraan dan kegembiraan muncul dari lubuk hatinya. Dia bahkan tidak bisa tidur. Alasannya jelas karena penemuan Bloodline Kekaisaran. Selain itu, ada juga kesempatan untuk menggalinya. Baginya, itu adalah hal yang menakjubkan yang bahkan tidak bisa dia impikan. Namun, saat ini, mimpi yang tak terduga itu berubah menjadi kenyataan. Itu semua karena Chu Feng. Dia benar-benar bersyukur, jadi itu sebabnya dia menaruh begitu banyak ke makanan memasak. Dia merasa itu, seperti yang sekarang, tanda terima kasih terbaik yang bisa dia berikan kepada Chu Feng. Oh, aku bahkan berpikir itu adalah beberapa wanita yang memanggang daging aromatik. Aku tidak berharap itu menjadi kamu, bocah. Ayo, bawakan aku daging yang kamu panggang dan beri aku rasa segar. Tiba-tiba, suara yang sangat mengerikan dan sombong terdengar dari jauh. Setelah mengangkat kepalanya, dia melihat itu adalah Wang Long dan Wang Yue. Jiang Wuxiang memandang Wang Long, dan setelah beberapa keraguan, memutuskan untuk bertindak tuli dan mengabaikannya. Ini adalah makanan lezat yang disiapkan khusus untuk Chu Feng. Bagaimana dia bisa membiarkan Wang Long memanfaatkannya? Selain itu, Chu Feng sekarang adalah orang yang memiliki perlindungan Taku, dan Jiang Wuxiang sendiri adalah orang yang memiliki perlindungan Chu Feng. Akibatnya, dia tidak lagi takut pada Wang Long seperti sebelumnya. Kamu mengabaikan aku, apakah kamu mencari kematian? Wang Long langsung marah ketika melihat bahwa Jiang Wuxiang bahkan tidak menatap lurus ke arahnya. Di Akademi Forseas, tidak ada murid yang berani mengabaikannya seperti itu. Tiba-tiba meletakkan kekuatan di telapak tangannya, dia melemparkan serangan, mengubah batu di sisi Jiang Wuxiang menjadi fragmen. Dia tidak menyerang Jiang Wuxiang karena dia takut, dan orang yang dia takuti secara alami adalah Chu Feng. Dia tidak menyerang makanan karena dia juga punya ketakutan. Setelah malam bekerja, dia benar-benar lapar sekarang. Tepat di depan matanya, ada makanan yang begitu lezat, dia benar-benar ingin makan. Apa yang terjadi, Senior Wang Long? Apa yang terjadi? Ledakan batu itu cukup menarik perhatian. Liu Zhenbiao dan yang lainnya dengan cepat datang, dan bahkan Lan Si pun bergegas. Bocah ini tidak tahu apa yang baik dari yang buruk. Setelah melihat aku, bukan saja dia tidak datang dan memberikan penghormatan. Ketika aku ingin merasakan hasil karyanya, dia menolak. Dari apa yang aku lihat, dia sama sekali tidak menempatkan aku, seniornya, di matanya, kata Wang Long dengan sedikit ketidaksenangan. Jiang Wuxiang, kamu benar-benar menjadi lebih dan lebih berani. Kamu bahkan berani tidak menghormati senior Wang Long? Apakah kamu tidak menaruh aturan Akademi Forseas di matamu? Apakah kamu menyadari bahwa kamu adalah murid Akademi Forseas? Ketika mereka mendengar kata-kata itu, Liu Zhenbiao, yang telah berada dalam konflik masa lalu dengan Jiang Wuxiang dan yang lainnya, dengan cepat mengambil kesempatan untuk mengkritik Jiang Wuxiang. Bab 735 berlutut. Betul, kamu benar-benar berpikir kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau di Akademi Forseas dengan mengandalkan orang luar? Pada saat yang sama, beberapa murid lain juga berbicara dengan niat jahat. Itu adalah kesempatan yang bagus untuk menjilat Wang Long. Mereka tidak ingin melewatkan kesempatan itu, dan yang lebih penting, jika mereka tidak berbicara untuk Wang Long, mereka juga takut mereka akan menerima hukumannya. Wang Long, karena kita berasal dari akademi yang sama, kita harus saling memperhatikan. Sebagai senior, kamu harus menjadi contoh. Bagaimana kamu bisa menyerang seperti ini hanya karena sedikit makanan? Tepat pada saat itu, Lan Si berbicara. Dia sudah melihat apa yang terjadi, jadi dia tidak tahan untuk terus menonton. Ketika Lan Si berbicara, orang-orang yang memarahi Jiang Wuxiang tidak bisa membantu menutup mulut mereka. Mereka tidak berani menyinggung Wang Long, tetapi juga, mereka tidak berani menyinggung Lan Si. Lan Si, kata-katamu salah. Sebagai senior, ya, aku harus menjaga junior aku, tetapi pada saat yang sama, aku harus mengajari mereka aturan. Jiang Wuxiang tidak tahu aturannya. Jadi, aku mengajarinya. Apa yang salah dalam hal itu? Balas Wang Long, tetapi berpikir, sialan, kamu menjadi semakin berlebihan. Kamu berdiri di sisi yang berlawanan melawan aku di depan banyak orang? Tunggu sampai kamu terkena obat aku.
Lihat bagaimana aku akan menjagamu kemudian. Saat itu, Wang Long tidak benar-benar marah. Sebaliknya, dia sangat senang karena wanita yang dicintainya secara terbuka segera menjadi objek di bawahnya. Selama dia memikirkannya, dia tidak bisa menahan perasaan segar ketika benda di bawahnya bangkit. Lansi benar-benar tidak tahu harus berkata apa tentang pandangan Wang Long. Lagi pula, ketika ada murid yang melihat mereka harus memberikan penghormatan. Itu adalah aturan yang ditetapkan oleh kepala akademi sendiri. Meskipun dia bisa menolak salam orang lain, jika Wang Long ingin menikmati hak istimewa seperti itu, bahkan dia tidak punya hak untuk menghentikannya. Apa yang kamu lihat? Mengapa kamu tidak memberikan penghormatan kepada saudaraku? Melihat Lansi terdiam, Wang Yue buru-buru menunjuk ke Jiang Wuxiang dan berteriak. Meskipun dia tidak mau, itu memang aturan Akademi Forseas. Jadi, dia hanya bisa berjalan, membungkuk ke Wang Long, dan berkata, aku menyapa senior Wang Long. Hahaha, Wang Long tertawa puas ketika dia melihat Jiang Wuxiang menyerah, lalu dia menunjuk ke Jiang Wuxiang dan berkata, ingat, di masa depan, kapanpun kamu melihatku, kamu harus datang dan memberi hormat. Ini adalah aturan. Petik 2. Ini aturan sialan, ya? Bagaimana kalau aku mengajari kamu beberapa aturan? Tetapi pada saat itu, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Pada saat yang sama, 4 orang berjalan keluar dari istana. Ada 2 pria dan 2 wanita. Zhang Tianyi sudah mendekati akhir, Su Rou dan Su Mei berada di samping, dan yang di tengah, yang memimpin, adalah Chu Feng. Chu Feng, ia di sini. Kapan dia kembali? Ketika mereka melihat Chu Feng, kelompok murid yang terdiri dari 2 pria dan seorang wanita tidak bisa membantu banyak mengubah ekspresi mereka. Mereka tidak sedikit takut. Alasan mengapa mereka berani mengatakan semua itu kepada Jiang Wuxiang sebelumnya adalah karena mereka tahu Chu Feng tidak berada di kota kuno milenium. Tapi, mereka tidak pernah menyangka bahwa Chu Feng telah kembali. Itu membuat mereka sangat ketakutan. Bagaimanapun, adegan Taku yang mengalahkan Qin Yu kemarin masih jelas di mata mereka. Jika bahkan Qin Yu, murid dari tetua hukuman, menerima akhir yang brutal karena dia menyinggung Chu Feng, apa yang akan terjadi pada mereka? Jangan khawatir. Dengan senior Wang Long di sini, apa yang kamu takutkan? Selain itu, ini adalah kota kuno milenium. Taku tidak ada di sini. Jika dia berani bertindak sombong, dinilai dari karakter senior Wang Long, dia akan datang, kata Liu Zhenbiao diam-diam melalui pesan mental. Itu benar. Setelah mendengar kata-kata Liu Zhenbiao, para murid merasa itu masuk akal. Mereka tidak bisa membantu tetapi menemukan keberanian mereka sekali lagi, dan berdiri di belakang Wang Long dengan dada mereka terangkat. Tapi siapa sangka setelah melihat Chu Feng, bahkan Wang Long merasa pengecut. Meskipun dia tidak takut pada Chu Feng, dia benar-benar takut pada Taku. Jadi, tanpa berkata apa-apa, dia melambaikan lengan bajunya yang besar, meninggalkan dengusan dingin, dan bermaksud untuk pergi. Berhenti. Namun, pada saat itu, Chu Feng berteriak secara eksplosif. Apa yang kamu inginkan? Wang Long menoleh dan menatap Chu Feng dengan tatapan menghina. Apakah kamu tidak mendengar apa yang aku katakan tadi? Chu Feng memiliki ekspresi acuh tak acuh. Kemudian dia menambahkan, kamu hanya berbicara tentang aturan. Jadi aku akan mengajarimu beberapa aturan sekarang. Ajari aku peraturan? Benar-benar lelucon. Kamu, seseorang dari luar Akademi Forseas, layak untuk mengajari aku aturan? Atas dasar apa? Wang Long mencibir tanpa henti. Pada yang lain kecuali ini. Kulit Chu Feng tetap tidak berubah. Tetapi ketika dia berbicara, dia mengeluarkan lencana. Itu adalah lencana identitas Taku. Ini, setelah melihat lencana, hati semua orang tanpa sadar bergetar. Justru karena lencana itu bahwa Qin Yu dipukuli dengan begitu menyedihkan. Apakah kamu lupa apa yang dikatakan senior Taku sebelumnya? Tidak masalah, aku bisa memberitahu kamu semua lagi. Mereka yang melihat lencana ini harus bertindak seolah-olah mereka melihat Taku senior. Mereka yang melihat aku harus memberikan penghormatan kepada aku. Apakah kamu tahu apa yang memberi penghormatan? Ini untuk berlutut dan membungkuk. Ketika dia berbicara, wajahnya tiba-tiba menjadi dingin. Matanya juga menembakkan 2 sinar kedinginan saat dia memandang Liu Zhenbiao dan yang lainnya dan berkata, kalian semua, berlutut.
Suara mendesing. Setelah kata-kata itu diucapkan, ketiga murid langsung berlutut tanpa berbicara apa-apa lagi. Yang paling mereka takuti adalah Taku. Saat ini, Chu Feng segera mengeluarkan nama Taku, jadi meskipun mereka tidak ingin takut, mereka tidak punya pilihan. Lagi pula, Taku bahkan berani dengan brutal memukuli Qin Yu, seorang murid dengan status istimewa. Jika mereka membuat marah Taku, mungkin saja mereka akan terbunuh. Dia adalah Raja Neraka yang hidup yang tidak peduli dengan hukum. Apa yang sedang kamu lakukan? Apakah kamu tidak mematuhi perintah senior Taku? Chu Feng menunjuk Liu Zhenbiao yang wajahnya penuh keraguan. Meskipun ada permusuhan yang cukup dalam antara dia dan Jiang Wuxiang dan yang lainnya, dia juga sangat takut pada Taku. Selain itu, dia tahu jika Taku ingin memukulnya atau membunuhnya, Wang Long saja tidak cukup untuk menyelamatkannya. Jadi, terlepas dari keengganannya, dia masih secara bertahap menurunkan lututnya dan pada akhirnya, setengah berlutut di tanah sebagai salam untuk Chu Feng. Pada saat itu, satu-satunya yang keras kepala adalah Wang Long dan Wang Yue, dua bersaudara. Meski mereka sangat takut pada Taku, lagi pula, status mereka berbeda. Selain itu, mereka tidak takut pada Chu Feng sendiri. Jadi, mereka benar-benar tidak dapat berlutut pada orang luar seperti Chu Feng. Melihat Wang Long dan penolakan Wang Yue berlutut, Chu Feng sudah menduga itu. Saat dia bermain-main dengan lencana di tangannya, dia berkata, Senior Taku mengatakan dia akan tinggal selama beberapa hari lagi di Akademi Forseas. Dia mengatakan kepada aku bahwa setelah ekspedisi di kota kuno Millennium selesai untuk datang ke rumahnya dan memberikan laporan. Dia berkata untuk melihat apakah ada orang yang berani menantang kekuatannya dan tidak mematuhi perintah yang dia buat. Dan, selama ada orang yang berani melanggar, terlepas dari siapa, dia pasti akan menguliti orang itu. Tampaknya sampai sekarang, jumlah orang yang tidak menaati perintahnya adalah 2. Kata-kata Chu Feng membuat hati saudara-saudara Wang melompat keluar karena mereka tahu, dengan sangat jelas, bahwa Taku adalah orang yang suka berkata-kata. Namun, untuk berlutut di Chu Feng, itu adalah sesuatu yang tidak bisa mereka lakukan. Dengan demikian, Wang Long menunjuk ke arah Chu Feng, dan berkata dengan nada mengancam, Chu Feng, orang harus meninggalkan jarak hemat untuk semua hal. Jangan berlebihan. Petik 2. Untuk menangani semua hal, itu juga tergantung pada orangnya. Untuk orang sepertimu, sama sekali tidak perlu untuk itu. Chu Feng juga membuang senyumnya. Dia menunjuk Wang Long dan Wang Yue, dan dengan keras berteriak, aku hanya meminta satu hal. Akankah kamu berlutut, atau tidak? Petik 2.